Halo guys, kembali lagi di channel Kureko. Nah, sekarang patch note Wild Rift 2.1 udah muncul dan ini bakal diimplementasi di 2 Februari jam 7 pagi. Jadi harusnya pas kalian nonton video ini itu patch semua ini udah muncul di Wild Rift cuy. Bukan muncul sih, udah diupdate di Wild Rift, tapi belum tentu muncul semuanya karena bertahap gitu loh. Misalnya kayak skin, champion, nah itu nggak langsung muncul di tanggal 2 Februari ini. Nah, untuk kalian yang pengen isi wildcard buat beli champion atau beli skin, kalian bisa top up di Koda Shop karena udah pasti murah, aman, dan juga terpercaya. Oke, yang pertama itu adalah champion baru, yaitu Rakan dan juga saya. Ini nggak langsung muncul ya, ini mungkin munculnya di 14 Februari kali ya, pokoknya di sekitaran Valentine lah. Nah, untuk penjelasan skill saya dan Rakan versi Wild Rift, nah kalian tunggu aja di video gue nanti. Nah, kemudian fitur baru yang kemarin udah gue sebutin, yaitu fitur replay. Jadi sekarang kita udah bisa ngelihat replay pertandingan kita. Dan itu bisa ngelihat 50 pertandingan terakhir cuy. Ini penting banget sih, soalnya banyak banget yang request. Soalnya banyak yang momen penting, momen bagus, momen yang agak goblok tapi menarik buat ditonton gitu loh. Agak sayang gitu loh. Apalagi kalau misalnya pentakill pertama kali dan gak bisa ke record. Wah. Terus nantinya di replay mode ini kita bakal bisa ngelihat item kedua tim, bisa ngelihat spell, gold yang didapetin, dan lain-lain sebagainya. Rune juga bisa dilihat. Nah, untuk bisa ngelihat replay mode ini, kalian bisa langsung cek aja ke history match ya. Nanti bakal ada muncul kayak tombol replay gitulah. Nah, tapi yang harus kalian ingat adalah setiap ada patch baru, itu replay di patch sebelumnya itu gak bakal bisa dilihat. Jadi pastiin kalau misalnya kalian punya momen bagus, itu segera direcord sebelum ada patch baru ke depannya. Kemudian di fitur replay ini kalian bisa mempercepat gerakannya ya, mulai dari 0,5 memperlambat sampai ke mempercepat ke 8 kali. Tapi untuk fitur skip kayak skip 10 detik atau mundur 10 detik itu belum ada. Kata developernya belum ada ya, berarti nanti bakal ada kok. Kemudian selanjutnya yaitu fitur spectator mode. Ini adalah fitur yang penting banget bagi orang-orang yang ngadain turnamen cuy. Spectator mode ini nggak hanya bisa dipakai di custom mode doang, tapi juga bisa dipakai buat ngelihat teman kalian yang lagi main. Nah, tapi itu ada delaynya selama 3 menit cuy. Tapi kayaknya fitur yang nontonin teman ini masih ngebug. Soalnya di sini temen gua udah main belasan menit, tapi pas gua tonton ini malah ngulang dari awal, bukan ngelanjutin yang sedang mereka mainin. Kan harusnya kata developernya itu cuman delay 3 menit ya. Ini malah delay berapa belasan menit cuy. Nah, tapi kalau misalnya untuk custom mode itu nantinya bakal bisa 3 penonton dan itu nggak ada delay sama sekali. Nah, tapi kalau misalnya kalian lagi main dan nggak pengen ditonton, nah itu bisa juga dimatiin di pengaturan. Nah, kemudian pas lagi spectator mode itu mapnya bakal selalu ini ya, baronnya bakal selalu di atas dan dragonnya bakal selalu di bawah. Jadi mapnya itu nggak keputar cuy. Kemudian selanjutnya soal skin. Nah, untuk skin ini katanya bakal dirilis bertahap ya, mulai dari patch 2.1a, 2.1b dan juga 2.1c. Jadi nantinya itu bakal ada skin Lunar Beast, yaitu Lunar Beast Alistar, Lunar Beast Annie, Darius, Fiora, Jarvan, dan juga Miss Fortune. Dan kayaknya yang Miss Fortune ini khusus di Wild Rift doang ya, soalnya di PC nggak ada. Kemudian selanjutnya Teemo juga dapat skin yang Panda Teemo. Padahal sebenarnya gue ngarepnya itu kayak skin Teemo yang Bimo atau enggak yang Astronaut gitu, biar lebih bagus. Kemudian untuk champion baru Rakan dan saya, mereka bakal dapat 2 skin set. Yang pertama itu Cosmic Dawn Rakan, Cosmic Dash saya, Sweetheart Rakan, dan juga Sweetheart saya. Vayne juga bakal dapat skin itu Heartseeker Vayne, dan juga Sona bakal dapat skin Sweetheart Sona. Kemudian selanjutnya untuk event, itu udah pasti ada event in black. Nah, cuman di sini belum ada informasi lebih lanjut cuy. Dan sekarang saatnya kita bahas soal buff, nerf, dan juga adjust champion cuy, dan juga item ya. Pertama ada Corki. Ini Corki menurut gue emang agak kurang ya, walaupun sesekali ketemu Corki yang GG, tapi menurut gue tetap kurang sih. Jadi Corki ini di buff ya, dimana skill satunya ini rasio attack damage-nya meningkat dari 0,5 attack damage bonus menjadi 0,7 attack damage bonus. Ya pokoknya damage-nya naik lah untuk skill 1. Kemudian untuk skill 3 yang nembakin banyak peluru, itu kan ngurangin armor dan juga magic resist musuh ya. Nah, pengurangan armor dan magic resist itu dibikin lebih gede lagi cuy. Yang awalnya 4, 6, 8, 10 dijadiin 8, 12, 16, 20. Wah, ini 2 kali lipat loh. Kemudian untuk ulti juga di buff, dimana damage dasar dari ulti ini meningkat dari 80, 95, 110 menjadi 80, 115 dan juga 150. Jadi dari mid ke late game sih ini damage ultinya bakal jauh lebih gede cuy. Ditambah lagi rasio attack damage ulti ini juga meningkat. Yang awalnya itu 0,25 di setiap level skill ulti dinaikkan menjadi 0,25, 0,45 dan juga 0,65. Kalau misalnya kalian masih bingung rasio attack damage itu maksudnya apa, ya intinya naikin damage lah. Kalian kan tahu ya, kalau misalnya kita pakai ulti yang ketiga kali, setiap yang ketiga kali kan ultinya itu kayak enhance ya. Nah, itu damage-nya juga naik. Jadi damage dasar itu juga naik ya 2 kali lipat dari yang sebelumnya.
Kemudian rasio attack damage-nya juga dinaikin dari 0,5 fix menjadi 0,5, 0,9, dan 1,3. Ini mantap sih, soalnya menurut gua pribadi ya, untuk Chorkian sekarang ulti itu kayak geli-geli gitu loh. Kemudian selanjutnya untuk Jarvan, dia juga di buff. Ini adalah champion yang lumayan jarang kelihatan ya. Jadi sekarang stat dasarnya dinaikin, untuk AD per level itu dinaikin dari 3,6 menjadi 4,55. Jadi setiap dia naik level itu bakal dapat tambahan attack damage kayak gitu. Kemudian untuk pasifnya, yang kalau misalnya kita nge-hit musuh pertama kali, itu kan bakal ngasih damage yang scaling dari HP musuh saat itu ya. Nah kalau misalnya HP musuh tipis banget, itu damage-nya juga bakal kecil. Nah sekarang itu sedikit di buff, dimana damage itu minimum pasti bakal 20. Jadi mau setipis apapun HP musuh atau darah musuh, itu damage-nya minimal pasti 20. Kemudian skill satunya juga dibikin lebih gampang. Kalian tahu kan kalau misalnya kita pakai skill 3, nanti kan bisa ngarahin skill 1 ke arah skill 3 ya. Nah itu sekarang hitbox-nya dibikin lebih gede, supaya ngarahin skill satunya lebih gampang. Ya walaupun sebenarnya kita bisa pakai skill 3 aja sih. Kemudian untuk ulti yang ngedash terus bakal bikin kayak barrier gitu. Nah itu sekarang untuk ngedashnya dibikin jadi lebih cepat. Yang awalnya durasi ngedash yaitu 0,4, sekarang dibikin lebih cepat 0,25. Jadi hampir dipercepat 2 kali lipat ini. Selanjutnya untuk Jax, dia juga di buff, soalnya lumayan jarang kelihatan juga sih ya. Jadi sekarang untuk skill 1, jaraknya itu dibikin lebih jauh, dari range 6 naik ke 6,5. Kemudian cooldown untuk early game juga dibikin lebih cepat, dari awalnya itu 9, 8, 7, 6 dipercepat menjadi 7,5, 7, 6,5, dan 6 detik. Jadi di buff itu cuma di early game doang, tapi di late game itu cooldownnya sama ya. Kemudian damage di skill 1 ini juga naik ya, dari awalnya 55 naik ke 60. Kalau misalnya udah level 4 dari 220 naik ke 225. Nggak terlalu gede sih, tapi ya bolehlah, kenapa enggak gitu. Kemudian selanjutnya untuk Kai'Sa, ini Kai'Sa di adjust. Kata developernya itu ini ada bug. Jadi kalau misalnya kita pakai skill 2 ke musuh, itu damage-nya nggak sesakit yang seharusnya. Jadi damage yang masuk ke musuh itu lebih kecil dari yang seharusnya cuy. Jadi sekarang udah pas lah harusnya ya. Kemudian selanjutnya itu champion yang udah paling kalian tunggu untuk di nerf, yaitu Kennen. Ini gila sih, burst damage-nya sakit banget cuy, ada stun lagi. Jadi stat dasarnya dikurangi, yang awalnya base attack damage itu 58 dikurangi jadi 52. Kemudian movement speednya juga dikurangi dari 335 menjadi 330. Kemudian cooldown skill 2 juga dibikin lebih lama, yang awalnya 12, 10, 8, 6 menjadi 15, 12, 9, 6. Nah ini di nerf itu di early game doang ya, tapi kalau misalnya udah di late game itu cooldownnya sama di 6 detik ya. Selanjutnya skill 3 juga di nerf, dimana base damage-nya dikurangi dari 85 turun jadi 70. Kalau misalnya udah level 4 dari 250 turun jadi 235. Ya lumayan lah kurangin damage ya. Nah ditambah lagi AP ratio-nya juga dikurangi dari 0,8 turun ke 0,7. Ya pokoknya skill 3 damage-nya dikurangin lah. Dan selanjutnya ulti juga di nerf, dimana base damage-nya yang 35 turun jadi 30. Kalau level 3 dari 105 turun ke 90. Nah ditambah lagi AP ratio-nya juga dikurangi dari 0,2 turun ke 0,15. Ini kayaknya pengurangan damage-nya lumayan berasa sih. Kemudian selanjutnya untuk Lee Sin, ini katanya di adjust sih, tapi menurut gue ini lebih ke nerf. Jadi sekarang yang di nerf itu adalah ultinya, dimana yang sebelumnya itu jarak knockback-nya itu 7,5 diturunin jadi 6,75. Kemudian selanjutnya yang perlu banget di buff, ini udah banyak banget yang request, sudah banyak banget yang ngeluh ya, yaitu Tristana. Ini kayaknya champion Yordle yang paling gak kepake deh. Jadi sekarang attack speed skill satunya dinaikin, yang awalnya 30% naik ke 50%. Kalau misalnya di level 4 yang awalnya attack speed itu 90% naik ke 110%. Dan durasi dari penambahan attack speednya ini dinaikin dari 5 detik menjadi 7 detik. Ini penting banget sih bener gue ya, soalnya attack speed Tristana emang lemot gitu loh. Kemudian untuk skill 2 yang lompat, nah itu base damage-nya juga dinaikin, yang awalnya 60 naik ke 85. Kalau misalnya level 4 dari 270 naik ke 295. Kemudian skill 3 nya juga di buff. Yang pertama itu pasifnya ya, yang kalau misalnya kita ngekill unit kan nanti bakal ada damage ledakan ya. Nah itu damage-nya dinaikin. Yang kalau misalnya di level 1 itu dari 40 naik ke 55. Kalau misalnya level 4 naik dari 130 ke 145. Kemudian pas kita pakai skill 3 kan itu masang bom ya. Nah damage ledakan bomnya ini juga naik, yang awalnya 60 ke 65. Dan kalau misalnya level 4 itu dari 90 ke 110. Dan gak cuman itu, AD rasionya juga dinaikin, yang awalnya 50 naik ke 55. Dan kalau misalnya level 4 naik dari 110 ke 160 bonus AD. Wah ini banyak banget sih. Ini kalau di late game kena bom Tristana, waduh mantap jiwa cuk. Kemudian selanjutnya yang di buff yaitu Twisted Fate. Padahal kemarin kayaknya udah di buff ya, yang supaya milik kartunya lebih cepat ya. Nah sekarang skill 2 nya di buff lagi.
Pertama, pas kita pakai kartu yang warna biru, kan itu ngembaliin mana ya. Nah, pengembalian mana itu dibikin lebih gede. Yang awalnya 50 ke 60, yang awalnya 95 ke 150. Wah, ini bisa dibilang naiknya gede banget sih. Jadi kalau misalnya udah di late game pas kita pakai kartu warna biru itu balikin mananya 150 loh. Wah, mantep sih. Nah, kemudian damage yang paling gede di antara 3 kartu kan itu yang warna biru ya. Nah, itu AP ratio-nya juga dinaikin dari 0,5 ke 0,8. Kemudian untuk kartu yang warna merah, AP ratio-nya juga dinaikin dari 0,5 ke 0,65. Dan terakhir ini yang paling kampret ya. Untuk kartu yang warna kuning atau kartu yang nge-stun itu durasi stunnya dibikin lebih lama, cuk. Wah, kampret. Yang kalau misalnya di level 1 itu stunnya 1 detik naik ke 1,25. Kalau misalnya di level 4 dari 1,75 naik ke 2 detik. Waduh, ini berasa kayak kebalikannya si Amumu ya. Amumu dari 2 detik ke 1,75, ini naik dari 1,75 ke 2 detik. Kemudian untuk balancing champion yang terakhir yaitu Yasuo. Nah, sekarang Yasuo di buff nih. Jadi damage ultinya dinaikin ya. Yang awalnya itu 200, 300, 400, naik menjadi 200, 350, dan 500. Di awal game damage-nya sama sih, tapi kalau misalnya udah di late game itu naik dari 400 ke 500. Menurut gue damage ulti yang sebelumnya emang agak kurang sih. Kemudian animasi pas lagi pakai skill 3 itu juga dibikin lebih cepat. Yang awalnya 1,5 detik menjadi 1,25 detik. Jadi pas Yasuo ngehit kalian pakai skill ulti itu jadi lebih cepat. Kemudian knockup duration-nya dikurangi dari 1,5 ke 1,25. Kan kalau misalnya kita pakai skill ulti Yasuo kan dia nahan musuh di udara ya. Nah, durasi pas di udara itu dikurangi 1,5 menjadi 1,25. Kemudian selanjutnya balancing item. Inilah beberapa item yang gua nggak nyangka ternyata di nerf cuy. Yang pertama itu Yomu Ghostblade. Nah, kalian tahu kan kalau misalnya kita pakai Yomu terus jalan nanti kita bakal dapat tambahan movement speed kan. Terus kalau misalnya kita nge-hit musuh pakai basic attack itu bakal ngubah stack yang tadi menjadi magic damage. Nah, itu dihapus cuy. Nah, Yomu ini kan naikin movement speed kalian ya. Nah, kalau misalnya kita nge-hit musuh itu tetap bakal ngilangin efek dari Yomu atau efek dari movement speednya. Kemudian selanjutnya Detachment Plate. Ini pasif yang mirip dengan Yomu itu dihapus. Bukan dihapus sih, tapi diganti gitu. Kalau misalnya kita jalan itu kan ngumpulin stack ya. Terus kalau misalnya nge-basic attack musuh nanti bakal ngasih bonus magic damage. Nah, itu tetap ada. Tapi kalau misalnya yang pakai item ini tuh champion yang jarak deket, terus kalau misalnya udah full stack, maka basic attack berikutnya juga bakal ngasih efek slow 50% selama 1 detik. Kemudian selanjutnya item redemption ini juga di nerf. Dimana kalau misalnya kita udah terkena efek redemption dan dalam 20 detik ke depan kena redemption lagi, itu efek healnya berkurang 50%. Nah, maksudnya itu gini cuy. Misalnya ada teman kalian yang ngasih redemption ke kalian. Nah, kalian dapat heal nih. Nah, terus dalam 20 detik ke depan ada lagi teman kalian yang lain ngasih redemption ke kalian. Nah, itu efek healnya bakal berkurang 50%. Jadi ini mirip-mirip kayak spell heal lah. Kalau udah kena heal sekali, terus di heal lagi, efek healnya bakal berkurang. Nah, kayak gitu. Kemudian selanjutnya item Locket Enchant juga di nerf. Wah, ini penting banget sih. Kalau misalnya musuh ada yang 2 beli Locket Enchant, wah itu shieldnya tebel banget cok, gila. Jadi sekarang sistemnya juga mirip dengan redemption yang tadi. Kalau misalnya kita udah kena Locket Enchant sekali, udah dapat shield sekali, dan dalam 20 detik ke depan dapat shield dari Locket Enchant lagi, itu efeknya bakal berkurang 50%. Nah gitu loh. Ya menurut gue ini nerf yang lumayan ya, adil lah gitu. Nah sekarang kita bahas soal gameplay ya, atau yang di dalam game lah. Yang pertama itu soal ping. Jadi sekarang di dalam game kita bakal bisa ngelihat angka pasti ping kita berapa. Soalnya sebelum itu cuma bisa ngelihat hijau, kuning, merah doang cuy. Nggak tahu angkanya berapa. Entah itu 120, 80, 60, atau bahkan 10 gitu loh. Nah sekarang bakal lebih jelas lagi. Terus selanjutnya yaitu Portrait Lock. Katanya sekarang kita bisa memilih urutan kemunculan musuh pas lagi pakai Portrait Lock. Itu loh yang kalau misalnya kita deket-deket ke musuh kan nanti bakal muncul avatar kecil ya. Nah itu kita bisa atur urutan kemunculannya itu loh. Nah maksudnya itu gini cuy. Kalau misalnya kalian pilih yang pilihan priority display yang sebelah kiri, maka nantinya yang muncul itu berurutan tergantung dari siapa yang pertama kali muncul di attack range kalian. Contohnya di sini yang pertama kali muncul itu Annie, maka dia bakal masuk ke nomor 1 nih di sebelah tengah. Terus yang kedua muncul itu Vayne, jadi dia munculnya di nomor 2. Jadi kalau misalnya kita mau nge-lock avatar ya pilih yang di sebelah 2 ini. Terus yang ketiga itu ada TF, yang di sebelah 3 di sebelah kanan sini. Ini menurut gua pribadi ya agak susah gitu loh. Kalau misalnya mau nge-gang kita agak bingung. Aduh Annie mau nomor berapa sih gitu. Agak panik kan ya kalau gua pribadi. Tapi kalau misalnya kita pakai yang fixed display yang di sebelah kanan, mau siapapun yang muncul pertama kali, dia bakal tetap di nomor yang sama. Contohnya di sini Annie pertama kali muncul tapi dia tetap di nomor 5.
Terus yang nomor 2 muncul itu Vayne, tapi dia di sini nomor 2. Dan yang ketiga kali muncul itu Twisted Fate, dan dia di nomor 4. Mulai dari awal game sampai ke late game, sampai gamenya selesai, Annie ini bakal selalu di nomor 5. Jadi kalau misalnya kalian mau fokus ke champion Annie atau mau fokus ke champion Vayne, ya kalian siap-siap aja jari kalian tuh pencet yang nomor 2, karena dia bakal selalu di situ cuy. Nggak perlu milih lagi gitu. Aduh Annie, aduh ternyata di nomor 5, ternyata di nomor 4. Nah nggak gitu lagi. Ini fitur yang akhirnya gitu loh. Kemudian selanjutnya untuk chat di dalam game, kan di pengaturannya itu kita bisa ngaktifin chat ke semua orang, atau ke tim doang, atau malah dimatiin ya. Nah itu sekarang diubah. Sekarang settingan itu cuma bisa di set ke semua orang, ke tim doang, atau ke grup aja. Jadi nggak bisa dimatiin lagi chatnya. Terus selanjutnya yaitu nanti bakal bisa nampilin durasi dari summoner spell kalian. Di patch yang sebelumnya, kalau misalnya kita pakai spell ghost yang nambahin movement speed, itu kita nggak tahu gitu loh, ini durasinya berapa, sisa berapa, nah itu nggak kelihatan. Nah sekarang kita bisa lihat nih di bawah sini nih. Terus spell barrier juga bakal kelihatan kalau misalnya kita pakai itu durasinya sisa berapa. Terus selanjutnya untuk indikator smite. Jadi kalau misalnya kita pakai spell smite ke minion, itu nantinya bakal ada muncul visual untuk menandakan kalau misalnya gold yang kita dapat itu berkurang. Kemudian selanjutnya yaitu tentang buff Baron. Kalian tahu kan kalau misalnya kita udah ngekill Baron, terus kita deketin creep, kan creepnya itu kayak ke buff ya, atau kayak enhance gitu loh. Nah itu di nerf cuy. Jadi sekarang kalau misalnya kita deketin creep, terus kita tinggalin creepnya itu bakal tetap ke enhance selama 5 detik. Kalau misalnya sebelumnya itu bertahan selama 10 detik cuy. Terus yang terakhir tentang gameplay yaitu Rift Scuttler. Jadi di awal game nantinya Scuttler ini bakal tetap spawn 2 buah, yaitu di sungai atas dan juga di sungai bawah. Nah tapi kalau misalnya Scuttler ini udah di kill, nanti munculnya itu cuma satu doang cuy, entah itu di atas ataupun di bawah, dan itu acak. Kemudian selanjutnya itu tentang penambahan jumlah blue mod yang kita dapetin dari misi aktivitas cuy. Jadi di menu aktivitas yang tetap ngeliat misi, itu nanti bakal dapat blue mod yang lebih banyak. Kalau misalnya di peti yang pertama itu butuh 120 poin, nantinya kita bakal dapat 250 blue mods yang awalnya itu 150. Kalau misalnya di peti 2, 240 poin aktivitas, dari 175 naik ke 275. Kemudian untuk peti yang ketiga, ini aktivitasnya dinaikin yang awalnya 400 naik ke 465. Nah tapi BM-nya juga naik dari 200 naik ke 425. Wah ini 2 kali lipat lebih loh. Terus sekarang juga ada tambahan recall baru, Rift Emblem baru, emote baru, dan juga bauble baru. Kemudian kalau misalnya kita udah punya semua konten di Wild Rift, misalnya udah punya semua champion, terus dapat peti champion, nah nantinya kita bisa dapat poro koin. Kemudian selanjutnya ada sedikit optimasi atau perbaikan lah ya. Jadi nantinya champion yang bisa didapat secara gratis, misalnya kayak Nasus, itu Nasus nggak bakal bisa diambil dari peti atau dari chest. Soalnya ini banyak banget sih kejadiannya. Bang gimana dong bang, gue udah keambil Nasus, padahal Nasus gratis gitu. Kemudian ada fitur-fitur lain yang menurut gue nggak terlalu penting lah ya, gue kasih lihat aja deh. Dan terakhir yaitu tentang rotasi champion gratis yang kalian bisa lihat di sini. Oke, itu dia tadi pembahasan tentang Patch.NET Wild Rift 2.1, dan untuk bulan ini masih ada tentang 2.1a, 2.1b, dan juga 2.1c. Yang kalau misalnya udah ABC gitu nggak terlalu gede sih update-nya, cuman di in-game doang. Oke, sekian dulu video dari gua dan sampai jumpa di video berikutnya.